you got everything. You got beautiful wife, you have kids, healthy kids, ada karir yang ibaratnya banyak orang pasti dying to get on your place gitu. Kok masih bisa-bisanya ada emptiness, ada kekosongan yang kamu rasakan? Dalam kehidupan seseorang itu pasti akan selalu ada kekosongan. Karena kekosongan itu merupakan sebuah awal dari kehidupan. Gitu. Oke, saat itu jadi pada saat kamu ngerasa there's an emptiness inside of your heart, what did you do? Learn from a lot of books. Dari semua jenis agama aku pelajarin. Wow. Gitu, belajar dari seluruh orang-orang suci. Ya. Kamu masih seorang muslim nggak? Pasti orang banyak nanya gitu, I'm sorry, boleh jawab boleh enggak, tapi ini Hai guys, welcome back to my podcast. Kali ini tamu tidak perlu aku introduce lagi. Kenapa? Karena dari zaman gue SMP, ini beliau nih sudah warawiri di semua majalah mode. Aneka iya nggak ya? Majalah gadis juga pernah. And then banyak banget video klip yang gue tonton pokoknya. Dan juga raja sinetron. Cecep, ya kan? Anjasmara. Hai Mas Anjas. Hello Mel. First of all, gue cuma bilang terima kasih. Terima kasih banget. Gue ngejar beliau, gue DM. Memang ya jadi podcaster tuh nggak boleh tahu malu. Sekarang aku tahu rasanya jadi wartawan ya. Ternyata tidak mudah jadi wartawan. Harus ngejar, kadang di ghosting, kadang belum dapat waktunya. Tapi gue kalau misalnya gue melihat bahwa nih orang bisa menjadi karena tidak semua yang viral itu aku pengen undang untuk ngobrol. Aku pengennya makin tua ya Mas ya. Aku pengennya dari setiap obrolan tuh ada manfaat buat orang lain. And hopefully itu bisa menginspirasi buat teman-teman dalam bidang apapun juga. First of all, Mas Anjas, how are you? I'm good, perfect. Looking good. Terima kasih. If I may know, walaupun aku tahu di dunia barat-baratan nih tidak boleh menanyakan usia, tapi I really need to know, how old are you? How old are you? Tahun ini 2023, 48. Wow, looking gorgeous and sharp, 48 tahun ya. Dan actually gue baru tahu bahwa Mas Anjas ini adalah your grandpa. Yes. Opa. Yes, opa. Kakek. Ini kakek muda loh. Kok bisa kakek? Jadi anakmu berapa sekarang Mas? Anakku 5, cucuku 2. Wow. Gitu. Anak 5, cewek cowok? Cewek 2, cowok 3. Cewek 2, cowok 3. Dan cucu? Cucu cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya. Umur berapa Mas cucunya? Cucu umur 8 sama umur 5. Wow, gede banget udah. Mbak Dian apa kabar? Alhamdulillah baik saya. Luar biasa. Jadi sekarang udah menikah berapa tahun? Baru anniversary kemarin 24 tahun. Juara. Ini sama seperti tamu gue yang sebelumnya tuh Mama Ute sama Papa Jeff juga. Wow, lovely couple. Oke, Mas Anjas, ini banyak banget orang yang penasaran karena sekarang ngelihat Mas Anjas tuh you become yogis, instructor yoga, terus juga posting beberapa kali ini badannya makin tua makin bagus. Tapi bukan yang you know sorry banget, misalnya ada kan yang makin tua mungkin mukanya mungkin penuh dengan botox apa sih. Enggak, lu emang you just naturally look emang the way you are. Dan kayaknya dengan olahraga dan I'm sure jaga makan dan segala macam gitu ya. Aku nggak jaga makan. Masa? Masih makan segala macam, gorengan masih makan. Jam 12 malam kalau misalnya lagi lapar ada mie goreng ya masih makan. Yang bener lu? Masih. Jadi very human banget ya? Kopi masih, gula-gula manis-manis masih. How can you get this body? Maintaining my body, work out, terus udah gitu, just and listen to my body, apa yang sedang dibutuhkan oleh tubuh saat itu. Listen to your body, that's very rare. What do you mean by listening to your body? Karena banyak orang yang kadang-kadang begitu gue tanya, simple adalah mengurangi stres, terus makannya dijaga, terus olahraga. And you said you listen to your body, in what way? Jadi gini, tubuh kita ini is very intelligent. Dia sangat pinter lebih daripada AI yang ada sekarang. AI? Yes. Gitu. Dia akan ngasih tahu kita sebenarnya apa yang sedang dibutuhkan oleh tubuh, nutrisi apa yang sedang dibutuhkan oleh tubuh. Apakah hari itu dia akan perlu sayur saja, apakah dia perlu protein, atau dia tidak perlu karbohidrat sama sekali, atau dia hanya perlu mineral saja, or just water saja. Dia akan bilang sama kita. Nah, cara jalan supaya tahu kita seperti itu, tahu seperti itu bagaimana? You got to know your
body, your mind, your Yeah. heart gitu. Because everybody is different ya. Iya, betul Oke, sekali. ini dari mulai kapan Mas? Mulai berusaha untuk, kan berarti the whole time Anjasmara sudah hidup bersama dengan badan ini 48 tahun. Dari mulai usia berapa Mas Anjas akhirnya mulai mendengarkan apa yang diinginkan sama badanmu? Sejak tahun 2000 lah. 2000-an? What tahun happened at that time? Was it a trigger atau apa? Tahun 2000 itu alhamdulillah I'm quite famous. Yes, sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Itu 2000 Cecep nggak sih Mas? Iya, Cecep. Cecep kan? Wow, oke. Alhamdulillah And then? rezeki berlimpah ruah. Iya. Akan tetapi I feel emptiness sedikit di sebuah di dalam hati itu kayaknya kosong gitu loh. Nah dari situ aku belajar untuk kata orang-orang untuk supaya kamu lebih mengenal diri kamu, kamu pengen lebih happy, lebih bahagia dalam hidup, kamu harus kenal dengan diri kamu. Iya. Kamu harus ketemu dengan jiwa yang bersamayam di dalam diri kamu. Wow. Gitu. Kalau orang Jawa dibilang kita tuh ada 7 saudara dalam hidup kita. Nah kita harus kenal semuanya. Yang ada di badan kita yang ada ini. gitu. Nah, starting from there, ya udah deh aku mau belajar untuk kenal gitu loh. Jadi belajar meditasi lah. Karena salah satunya adalah caranya untuk kenal dengan diri kita adalah dengan bermeditasi. Iya. Dari situ pada saat pertama kali belajar kok ya kayaknya malah yang ada malah pegel-pegel. Malah sakit badan setelah itu. Lalu research lagi. Iya. Karena waktu itu lumayan penuh jadwalnya, akhirnya hanya researchnya dari buku dan internet dan juga nguping orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan. Iya, iya. Gitu. Ternyata oh gini, akhirnya bam ketemu yoga. Yoga. Ya, dalam yoga itu banyak sekali unsur meditasinya. Dan yoga itu tidak hanya meditasi akan tetapi juga mengolah rasa. Rasa yang ada dalam pikiran, rasa yang ada di tubuh dan juga rasa yang ada di dalam hati kita. Nah, belajar dari situ akhirnya oh ya benar. Ketemulah. Ya. Dari situ di tahun 2013 akhirnya istriku juga belajar. Dia ketemu dengan seorang guru. Guru yoga. Lalu dia bilang kenalan dong sama guru yoga aku. She's good, namanya Dira Dewi waktu itu. Akhirnya cobain. Ya udah nyobain terus udah gitu setelah oh ya sama lah seperti yang aku pelajarin. Lalu dari situ di tahun 2013 itu ada pelatihan yoga instructor. Aku dipaksa sama Dian dan untuk ikutan teacher training yoga itu. Aku bilang sama dia enggak, yoga is for myself. I don't want to be a teacher waktu itu. Terus setelah itu udah ikut aja. Kata Dira waktu itu kata guru yoganya istriku dia bilang buat deepening your practice. Ya udah ikut. Setelah ikut akhirnya lulus 200 jam waktu itu. Lalu tiba-tiba ada sebuah event besar di Jakarta, nama saya festival namanya. Aku harus ngegantiin satu guru dari luar negeri yang ibunya sakit sehingga dia tidak bisa datang ke Indonesia. So starting from 2013 aku ngajar yoga sampai sekarang. Apa yang terjadi? Karena gini, karena kalau orang dunia melihatnya adalah Anjasmara kan, and then you mention it, you got everything. You got beautiful wife, you have kids, healthy kids, ada karir yang ibaratnya banyak orang pasti dying to get on your place gitu. Kok masih bisa-bisanya ada emptiness, ada kekosongan yang kamu rasakan? Iya mungkin karena kita punya segalanya, terus nggak tahu lagi mau ngapain. Kita capek kerja, udah capek, ya alhamdulillah yang namanya the luxurious living waktu itu bisa lah ya, gitu. Tapi nggak tahu, kayak ada sesuatu yang kurang aja. Gitu. Mungkin karena ya banyak baca buku tentang apa namanya how to find happiness in our life. Belajar dari banyak orang-orang yang super kaya. Dan waktu itu juga aku terinspirasi oleh salah satu buku yang judulnya The Monk Who Sell His Ferrari. I heard about that. You should read that one. Yeah. He's very rich, tapi ya itu tiba-tiba the emptiness itu hadir dalam kehidupan. Sehingga, tanpa diundang ya? Tanpa diundang gitu. Ya jalan satu-satunya ya berkenalan dengan emptiness itu dan find peace with it. Berkenalan dengan that emptiness, bukan justru dilawan. No. Dan make peace with it. Artinya the emptiness might still there until now, tapi kamu sudah berdamai dengan keadaan itu. Iya. Okay.
Pasti. Dalam kehidupan seseorang itu pasti akan selalu ada kekosongan. Karena kekosongan itu merupakan sebuah awal dari kehidupan. Justru itu trigger awalnya. Trigger awalnya. Oh wow. Gitu. Jadi justru bukan dilawan. Bukan dilawan. Positive thinking. Iya. Afirmasi, bukan gitu. Enggak, jadi justru harus berkenalan dengan rasa kekosongan itu. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, who are you? Me? Yes. I'm Melanie. Melanie is a name from your father and mother. Betul. But who's inside you? A person that looking for happiness. What kind of happiness? Oh, dijabarin lagi secara Iya. detail. Oh wow. Gitu. Oke, saat itu jadi pada saat kamu ngerasa there's an emptiness inside of your heart, what did you do? Learn from a lot of books. Dari semua jenis agama aku pelajarin. Wow. Gitu, belajar mencari dari ya? seluruh orang-orang suci, ya. Dan ya dari situ akhirnya oke. Mungkin nggak saat itu kekosongan itu hadir karena keletihan. Keletihan karena kan you've been working since very young age, and then pekerjaan juga kan kayaknya terus menerus ongoing kan, terus menerus, dan ada ekspektasi dari masyarakat bahwa as a public figure your marriage has to be perfect in their eyes, your kids has to be perfect, you have an image yang harus perfect. Ada nggak kecapean, rasa that tiredness akhirnya membuat empty? Waktu itu di awal tahun 2000 justru aku nggak ngerasa capek. Aku ngerasa capek itu di sekitar tahun 2004. Oke. Cuma ngerasa kosong aja, pengen lebih lagi. Karena aku tuh adalah tipe orang yang nggak bisa hanya berdiri di satu posisi saja. Harus pengen selalu belajar untuk knowledge my life, knowledge my mind, knowledge my soul, gitu. Dari pencarian itu Mas Anjas, kalau boleh share sedikit yang maybe just on the surface, not something too private. Jadi Anjas Mara itu sebetulnya apa yang dicari dan siapakah dia? Saya adalah sebuah jiwa yang penuh akan cinta. Penuh akan cinta. Yes. So you're the person yang punya banyak banget cinta, bukan cuma sama pasangan ya? Yes. To everybody around you. Because for me love is giving without taking anything. Is that your act of love? Bahasa cintanya, love language-nya itu nggak sih, giving nggak sih? Yeah. Banyak orang yang merasa bahwa cinta itu harus ada take and give. Take and give, right? But the true love is only giving. Without even taking. Without even taking. Yeah. Oke. So pada saat kita memberikan sesuatu itu ya sudah, jangan take it for granted, gitu. Dan itu yang membuat hidup aku jadi lebih bebas, lebih tidak ada attachment. To anything. I'm trying to. My biggest attachment is to my wife and my kids. Pastilah, pasti. Itu baru gue mau bilang. My biggest attachment is to my kids. Ya, tapi harusnya tidak ya. Harusnya memang. Karena gini, kita sebagai manusia, sebagai individu punya jalan hidupnya masing-masing. Dia hanya hadir dalam kehidupan kita, hanya lewat kita saja, gitu. Tapi sebenarnya siapakah mereka? Ya mereka adalah jiwa yang punya path-nya sendiri-sendiri, gitu. Ya. They have their own journey gitu ya. Yes. Kayak kemarin aku sempat lihat di podcastnya Pak Lupa bahwa jangan mencoba menciptakan atau meng-create anak serupa dengan kita. Kan kita kadang-kadang kalau mama begini kamu harus begini, bahkan lebih daripada ini. They have their own journey gitu ya. Iya, kalau dulu kan oh kamu tuh harus jadi ini sekolahnya harus begini supaya kamu begini. Kita create tuh jalannya mereka. Kita create. Dan akhirnya adalah kita sebagai orang tua di masa tua kita jadi bergantung kepada anak. Sebenarnya anak punya jalan hidup sendiri, kita punya jalan hidup sendiri. Gitu. Oke. Attachment to your spouse and to your kids. Banyak orang yang bilang kalau spouse masih bisa agak kita tarik ulur. Tapi kalau anak nih beda cerita. Padahal kan ya dalam Islam, dalam Kristen, agama apapun juga sebetulnya semuanya kan minjem ya. Semuanya kan titipan gitu ya kan, bukan punya kita. Tapi kadang-kadang kitanya tuh ngerasa bahwa this is ours, right? Gitu. Iya. Gimana caranya untuk maintain that attachment? Apalagi as a parents. Ya, kalau aku sih selalu mengingat bahwa hidup anak saya adalah milik dia.
saya sebagai orang tua hanya dititipkan oleh Allah untuk supaya anak ini bisa menjadi lebih baik kehidupannya dari diri saya dan juga bagi kehidupan dia sebelumnya. Ya, dari kehidupan dia sebelumnya. Meaning like he is better today compared to yesterday. Yes, and including kehidupan sebelum dia hidup. Sebelum dia hidup sekarang. So you believe the life in the previous way. Hidup sebelum hari ini tuh kamu percaya? Ya, karena sebenarnya kehidupan itu adalah sebuah repetition, pengulangan. Pengulangan. Sama dengan apa yang ada di seluruh alam semesta itu. Everything is just repetition. Yes, semakin kita akan mengalami. Melanie pasti pernah ngerasain bahwa kok kayaknya gue pernah mengalami permasalahan yang apa sih kalau bahasanya tuh kita kayak deja vu. Ya itu sebenarnya salah satunya. Jadi kita dibuat supaya bisa menjadi lebih baik dalam menghadapi sebuah persoalan gitu loh. Persoalan hidup manusia ya itu aja lagi. Dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu. Ya kan? Iya benar. Dari zaman dulu sampai sekarang. Gula. Yang beda cuma zamannya doang. Iya. And how the way we respond to it. Iya. So, have you found your happiness yet? Alhamdulillah sebagian sudah. Sebagian sudah. Karena kenapa? Karena kan my life masih nggak tahu kapan nih, gitu betul. loh. Still Tapi journey, at least yang kemarin ya sudah berlalu. Ya. Yang sekarang ya dinikmati sekarang, lakukan yang terbaik buat sekarang. Besok still a dream, jadi nggak usah dipikirin capek-capek. Do not be overthinking about tomorrow. Karena nanti kalau misalnya kita overthinking, kita terlalu planning, lalu planning kita tidak sesuai dengan harapan kita, yang ada kita sendiri yang akan tersiksa. We'll get disappointed. Kita nggak jadi happy lagi, nggak bisa menikmati hidup kita saat ini. Banyak orang mengajarkan being present, hadir untuk merasakan hari ini, detik ini. Kamu salah satu yang melakukan itu nggak sih, Mas? Harus. Salah satunya dengan pay attention to your breath, nothing else. Pay attention to your breath. Meaning seperti apa, Mas? Kan aku maksudnya gini, kalau aku kan ya napas ya kan everyday we're breathing gitu. Gua nggak atur pun I'm still breathing. Tapi when I have to pay attention to my breath. Nafas itu adalah sebagai sumber kehidupan kita. Without our breath, we just a dead body. Right, yeah. Have you say thank you to your breath? Not to my body ya, to my breath to be specific. Enggak sih, belum. Belum. Nah, kalau misalnya Melanie nanti sudah bisa say thank you to your breath, you can feel different sensation. Oh ya? Yes. Oh wow. So in the morning apa yang kamu lakuin? Morning. Begitu bangun apa yang dilakuin Mas Anjas? Dulu pada saat aku belajar Vipassana. What is Vipassana? Vipassana itu adalah salah satu Buddhist teknik meditation, di mana kita nggak boleh bicara sama sekali untuk sebuah kurun waktu, biasanya 3 hari, 7 hari, 15 hari, sebulan. Are you serious? Gitu, ya. Nggak ngomong sama sekali? Nggak boleh ngomong. Nggak gila? Enggak. Oh iya? Enggak. Berapa lama lo paling lama nggak? Nah, kalau bedanya yang aku lakukan dengan yang dilakukan di sebuah ashram ataupun sebuah padepokan ya. Kalau di padepokan itu kan situasinya sudah di-build. Yeah. Sementara di awal tahun 2000-an itu aku melakukannya dikarenakan masih syutingnya gila-gilaan, so I have to do it on my real life. Jadi lebih sulit. Iyalah. Jadi aku lakukan sebelum tidur dan pada saat bangun. Pada saat bangun, sebelum kita bangun, kita harus sadari dulu bahwa kita ada di tempat tidur, mau buka mata dulu, apa mau bergerak dulu, mau miring ke kanan dulu, atau mau miring ke kiri dulu. Pada saat turun dari tempat tidur, mau kaki kanan dulu, atau mau pikirin tuh. Iya, jadi itu harus dirasakan semua. Wow. Setelah itu apa yang dirasain? Ada perubahan apa yang signifikan yang dirasain? Semakin kenal sama badannya, dan badannya seperti berbicara sama otak dan juga hati, bahwa hari ini kayaknya tidurnya kurang pas dikarenakan overthinking, mikirin hal ini. Hari ini bangunnya kurang fresh dikarenakan tidurnya kebanyakan ke sisi sebelah kanan, sehingga paru-paru di area sebelah kanan tertekan. Gitu. How did you know? Kan lu when you were sleeping, you're unconscious. Nah, dalam sleeping meditation itu adalah kita belajar untuk
tidur dengan penuh kesadaran. Tidur dengan penuh kesadaran. Meaning not deep sleep, Mas. Apa memang Justru deep sleep? Justru aku melakukan itu luar biasa. Tidur cuma 4 jam tapi di energi yang mengalir di tubuh itu benar-benar maksimal dan seger banget. How can I do that? Karena kadang-kadang tidur 8 jam pun belum tentu orang bilang harus tidur 8 jam. Sometimes it's not guaranteed that you feel fresh after that. Yes, because kita nggak deep sleep. Nah, dengan breathing teknik yang dilakukan dengan namanya kalau di yoga itu adalah yoga nidra, kita belajar untuk maintain nafas kita semaksimal mungkin sehingga energi tubuh berjalan secara maksimal hingga ke sekujur tubuh kita. Jadi walaupun kita tidurnya sedikit, tapi deep sleep dan regenerasi yang terjadi semakin maksimal. So walaupun tidurnya tidak 8 jam, tapi tetap bangunnya bisa lebih fresh. Iya, dan seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita itu benar-benar rebuild selnya maksimal banget. So meaning sebetulnya we are a little bit slowing down ya in life. Yes. Padahal kan sebetulnya dengan kita sebagai public figure, artis, itu kan ngebut terus tuh. Setiap hari ngebut, syuting, kejar tayang. Anything feels like evolving so fast, in a rush. Jadi sebetulnya diajarkan untuk perlahan mengenali dan merasakan every sensation setiap harinya, setiap saatnya. Iya. Karena gini, kalau misalnya kita lihat bunga saja ya, sebuah bunga itu akan mekar perlu sebuah waktu dari kuncup pelan sampai belum maksimum. Nah sementara kehidupan kita, everything harus dong, gue mau makan aja perlu waktu gitu loh. Lu lagi syuting aja, ayo cepet udah, aja sudah mau take nih, ya kan? Gitu. Nah sementara pada saat kita makan, itu pada saat kita ngunyah, kita tuh harus merasakan tekstur dari masakan itu sendiri. Sehingga saliva yang ada benar-benar ngeblend makanan yang kita makan, ditelen, dikunyah, masuk ke perut, dicerna oleh tubuh, didistribusikan dengan secara maksimal ke tubuh kita. Gitu. Nah, dikarenakan kita terburu-buru makannya, tidak benar-benar ngunyah yang maksimal, sehingga kualitas yang masuk ke perut ya jadi berantakan. Iya, yang penting udah makan aja. Penting masuk perut aja. Iya. Oke. Wow, so it's a long journey ya. Long journey. May I know, dari panjang perjalanan mencari siapakah Anjasmara ini yang bukan cuma sekedar Cecep, bukan cuma sekedar raja sinetron, tapi siapa? Who is the truly Anjasmara inside of you? Apa pelajaran yang paling bagus yang lo bisa share buat gue dan juga buat orang lain yang mungkin journey-nya beda, tapi sebenarnya kan actually everybody's seeking the same thing, damai sejahtera dan kebahagiaan. Ya. Saya hanyalah sebuah jiwa yang mencari kebahagiaan dalam kehidupan. Apapun title kita yang apapun title kita. Jadi kalau misalnya, lu kan raja sinetron lah apa zaman dulu segala macam. Itu hanya sebuah perjalanan kehidupan yang sedang jalanin gitu loh. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujungnya hanya I just want the happiness. Even though hanya kecil saja happiness-nya. Gitu. Jadi itu hanya title yang diberikan melalui pekerjaan, dan setiap musim pasti kan beda-beda. Raja sinetron at that time around 2000-an Anjasmara. Kalau sekarang kan Raffi Ahmad. Sekarang bisa Raffi Ahmad. Raffi pun harus bersiap-siap. Itu kan the only thing that constant in life is a change, right? Tapi kadang-kadang kita nggak sanggup, Mas, menerima perubahan itu. Karena dari atas, jalan satu-satunya ya turun ke bawah kan? Turun ke bawah. Oke, tell me now, to me and the people that love you, saat kamu ada di atas, the only way untuk bisa kembali adalah turun ke bawah. Kalau ke atas nggak perlu diajarin, saat lu harus turun ke bawah, dan saat lu tahu raja sinetronnya udah ganti, you know, that luxurious, privilege akan berkurang gitu. Gimana caranya untuk tetap bisa melihat diri lo dengan value yang sama, bahwa lo adalah Anjas? Just nikmatin aja. Karena nggak ada cara lain. And surrender. That is hard. Untuk orang-orang freaking control like me and banyak orang gitu. Tapi kan kamu capek toh? Capek. Iya. Nggak mau ngalah sama capeknya. Aduh, bagus amat itu. Nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah sama capeknya. Iya. Fight. When? Then suddenly you die and you don't know what is the meaning of your life. Mau seperti itu? Iya. Ngebut aja ya. Ngebut aja suddenly, gue mati ya, waktu gue udah habis ya. Wow. Gitu. That's very nice. So, what do you do now?
apa yang dirasain, karena kan berkarir tetap masih harus. Alhamdulillah. Ya. Dan orang mungkin juga pasti akan mikirnya gini, dengan seorang yogis, kamu yoga, kamu meditasi, kamu masih seorang muslim nggak? Pasti orang banyak nanya gitu, I'm sorry, boleh jawab boleh enggak, tapi ini pertanyaan dari banyak netizen pasti, karena kalau orang juga, padahal meditasi itu sebetulnya di agama Kristen pun ada meditasi, cuma bentuknya aja berbeda-beda, ada yang berdiam dirinya berbeda-beda gitu. Ya, alhamdulillah, so far saya masih muslim. Masih muslim, jadi itu adalah spiritual journey yang Mas Anjas mencari jati dirinya gitu ya. Apalagi yang lo dapatkan dari pencarian lo yang mungkin kita berada dalam jalan yang berbeda, tapi sebetulnya tetap destinasinya ujungnya pengen mencari hal yang sama, dan mungkin penonton gue nih usianya hampir sama kita lah gitu. Ya, banyak yang mencari gini. Dari yang aku perhatiin sekarang ya, anak-anak sekarang umur under 30 itu banyak yang menderita deep anxiety. Yap. Lalu trauma yang tidak bisa dia lepaskan. Ya. Nah, meditasi itu mengajarkan kita untuk melepaskan semua itu. Kenapa? Karena sebenarnya sebagai makhluk hidup, we deserve to be free from all of those sensation. And also, rasa tersebut pun deserve to be free from you. Rasa itu sendiri pun. Tapi sometimes we don't know how to let all these things go. Susah loh. Belajar. Gitu, belajar. Itu dia. Tak kenal maka tak sayang. So, you gotta know rasa tersebut dan lepaskan. Cukup nggak belajarnya mencarinya hearing from podcast, membaca buku, atau justru harus ke dalam? Tergantung dari individu masing-masing. Oke. Dan ada bisa saja sebenarnya, akan tetapi banyak sekali jangan sampai kita salah ketemu sama guru. Right, totally agree. Gitu. Karena di saat lo mencari itu kan sebenarnya lo lagi ada yang kosong nih. Iya, ketemu betul. sama yang ibaratnya, aduh minta menjambai benar-benar itu bagus banget. Yang pengajarannya kayaknya bener, sounds like it's something really fit me, tapi sebenarnya mengarahkan kamu ke jalan yang salah. Itu kan lo lagi. Karena maaf tanpa mengurangi rasa hormat para guru-guru suci sekalian, masih banyak guru-guru spiritual yang tidak mengajarkan spiritualnya secara murni. Banyak guru-guru besar yang mengajarkan spiritual hanya untuk mencari popularitas, mencari massa, atau mencari dunia. Oke. Gitu. Jadi ya guru itu harus dicari. Lalu pada saat kita sudah ketemu dengan sang guru tersebut, tanya lagi, is he the right one? Is she the right one or not? Gitu. Tanya ke? Deep inside your heart. Tetap hati di dalam kita. Karena hati itu yang paling murni. Dia akan bilang, ini benar, ini salah. Oke. Gitu. Kalau pikiran kita akan selalu berpikir untung rugi. Iya, apa untungnya buat gue? Sementara kalau hati dia akan paling jujur bilang bahwa ini benar, ini salah. Gitu. Ini perfect, ini enggak. Iya, kalau di Kristen tuh kita menyebutnya adalah suara hati, is from the Holy Spirit, Roh Kudus. Ya sebenarnya di Islam pasti ada. Intinya hati terdalam, that's little voice inside of your heart ya. Tapi itu pun sebenarnya sang hati sendiri pun terkadang sering sekali termanipulasi. Iya betul, kita suka iya nggak ya gitu. Begitu. Jadi harus sering-sering didengerin sebetulnya ya. Harus sering-sering mendengar dan merasa. Mendengar dan merasa. Iya. Oke. Kalau boleh, if you can give one life advice to the younger version of Anjas Mara, what would it be? Kan Anjas Mara dulu juga ambisi kuat. Sampai sekarang juga ambisi itu masih ada. Oh tetap masih ada? Karena ambisi itu yang membuat kita menjadi hidup. Tetap hidup. Tetap hidup. Tapi jangan sampai kita
termakan oleh ambisi tersebut. Iya, keblinger gitu ya Mas, keblinger. Gitu. Iya, jadi sekarang ada tetap ambisi, tetap udah tahu cara ngeremnya lah ya. Iya, sudah bukan ngerem tapi drive. Drive-nya, gigi segini. Iya. Kalau lu kan, ngeng. Tapi kalau lo boleh kasih advice, karena kan pasti dari saat muda we made so many mistakes and we need that, ya kan? Karena kan katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik, and which is true. Saat lo udah tua, memang betul tidak ada pelajaran hidup apapun selain pengalaman. Yang paling bisa ibaratnya nabok-nabokin diri sendiri gitu kan. Tapi apa pelajaran, advice tentang kehidupan yang lo bisa kasih for your younger version? Satu pepatah Jawa. Waduh. Yang aku suka, falsafah Jawa. What's that? Ngono yang ngono, ngan ojo ngono. Ngono? Ngono ya ngono, ngan ojo ngono. Begitu ya begitulah. Tapi jangan begitu. What does that mean? Misalnya, kamu mau melakukan sesuatu hal, something bad. Pepatah itu mengatakan, oh kamu mau begitu, silahkan. Tapi jangan begitu. Artinya? Artinya, jangan sampai apa yang kamu lakukan itu merugikan diri kamu sendiri dan merugikan orang lain. So think twice, think other times. Menyakiti dirimu sendiri, menyakiti orang lain. Gitu. Oke, jadi kalau ada pikiran misalnya yang nakal-nakal, yang jelek-jelek as a human, karena kan kita masih ada flash ya. Ya, tetap harus tahu bahwa konsekuensinya ini bisa drive you to something even bad gitu ya. Iya, betul. Dan tapi sebenarnya itu pun sebagai manusia, kalau dari salah satu buku yang aku pelajari bilang bahwa daripada kita mati dalam sebuah rasa penasaran ya, mendingan ya sudah lakukan saja gitu. Jadi pada saat hal tersebut terjadi, kamu sudah tidak penasaran lagi, dan kamu bisa langsung bounce back. Kalau misalnya kamu ada di bawah, kamu bisa langsung bounce back. Oh, oke. Ya udah, gue udah tahu konsekuensinya. Ternyata salah. So next time I won't do the same. Iya. Oh, itu namanya katanya hantu penasaran tuh gitu. Ada yang pengen dilakuin sama hidupnya tapi ditekong, Wak. Iya, benar itu. Oke, Anjasmara kan dari lo SMA sih, Mas. Lo tuh udah majalah model lo juara berapa sih, Mak? Enggak juara. Finalis Saya kan? finalis doang, tapi Pak. lu kan yang paling one of yang paling laku. Alhamdulillah. And then lu video klip sama Mbak Sarah gendong-gendongan. Oh, selalu denganmu nikmati wah ya Allah. Dua gitu ya. Itu Sumarsono. Anyway, setuju nggak bahwa lu terlahir, you were born dengan fisik yang di atas rata-rata? Dikasih keberuntungan sama Tuhan, ganteng. Ada penelitian yang gue baca, kalau lo terlahir dengan fisik yang lebih menarik, cantik, ganteng, atletis, apa segala macam, life opportunities will come easier. Bener apa enggak? Sebenarnya yang perlu dilakukan tidak hanya fisik. Fisik buat aku sebenarnya nomor 2. Tapi yang paling penting adalah jiwa. Itu dulu yang harus diisi, gitu. Pada saat jiwa sudah semakin happy, sudah semakin tenang, sudah penuh dengan kebahagiaan, sudah penuh dengan positive vibes, maka tubuh fisik akan jadi wow, luar biasa. Banyak juga kan orang-orang yang maaf, mungkin dia agak besar tubuhnya, atau pendek, atau gimana, tapi kelihatan very charming, very lucky person, very kok ini orang kayaknya beruntung terus sih, ada apa sih gitu. Ya karena dia create law of attraction. Nah, itu dia yang harus dibuat. Tapi kan zaman lo muda dulu, Anjasmara nggak ngerti tuh law of attraction. Yang ditahu kan cuma foto model Tapi bener nggak saat itu memang kesempatan jauh lebih mudah datang kepada Anjas karena Anjas ganteng lahirnya? Enggak, bukan. Masa? I work hard for that. Masa? Iya. Like you don't have to work as hard as people that not. No, work hard, Bu. Masa? Iyalah. Ya walaupun. Oke, sekarang gini. Dulu cuma jadi finalis cover boy doang. Finalis toh. Yang menang juara 1, 2, 3 itu kan orangnya lebih keren-keren. Siapa sih yang juara tuh? Teddy Shah, lalu Yogi Power. Tahu gue, rambutnya gini. Ya Terus Allah. satu lagi siapa gitu loh. Belum lagi model-model lainnya sebelum aku kan. Gitu. So, gimana caranya supaya orang lebih attract sama kita? You gotta maintain something, you must find something sehingga orang akan dari yang tadinya melihat ke depan, ada sedeling lirik dan tiba-tiba nengok. Dulu apa yang lo lakuin, Mas? Kalau boleh tahu?
karena dulu cuma banyak fashion show gitu, ya I have to be full force pada saat harus jalan di catwalk. How to attract, how to make a connection with the audience. Gitu. Iya. Itu yang harus dilakukan. Karena dulu kan nggak ada viewers, nggak ada followers, nggak ada sosial media kan? Nggak ada. Iya. Gitu. Terus ya pada saat difoto, gimana caranya mata kita itu bisa berbicara sehingga pada saat orang ngelihat foto kita di majalah, "Hi, how are you?" gitu loh. Lucu banget ya. Kok dia kayaknya feels talking to us gitu loh. Wah, belajar tuh semuanya. Belajar. Okay. Dulu itu ada bukunya Secret of Life, Law of Attraction, lalu ada cara bicara dari Larry King. Oh, Larry King. Ya Allah, gue baca tuh zaman Larry King ya. Gitu. Lu belajar tuh? Belajar itu. Wow. Oke, that's nice. Jadi tidak benar ya kalau misalnya orang yang terlahir ganteng, cantik secara fisik itu harus kerjanya effortnya setengah dari orang yang terlahirkan tidak semenarik itu fisiknya. Enggak juga ya? Enggak juga. Harus kerja keras. Okay. Ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Oke. Gitu. My next question, kenapa saat itu memilih Dian Nitami? Karena I'm sure banyak cewek dan cowok yang mendekati lo. Dari segala jenis ya ibaratnya. Karena kan kamu dipuja laki dan perempuan. Why at that time 23 tahun? 24 tahun yang lalu. Lagunya ini ya, Tak Sebebas Merpati ya? Iya. Kahitna tuh gue hafal. Kan aja semara loh gue. Kenapa saat itu? Apalagi Mbak Dian kan saat itu lebih tua kan? Dan 4 tahun dari atas. 4 tahun di atas kamu kan. Dan dulu belum populer tuh yang kayak gitu. Kalau sekarang udah banyak, ada Usi, ada Darius Dona. Kenapa saat itu? Why at that time it had to be Dian Nitami? Iya, apa ya? Apa yang menarik saat itu selain fisik? Apa ya? Apakah kita pada saat tertarik dengan seseorang harus ada sebuah alasan? Enggak juga. Enggak. Nyaman aja gitu. Nyaman aja, feel klik aja. Dan banyak challenge yang Dian kasih ke aku gitu. Jadi I don't feel bored. Wow, justru harus ter-challenge ya. Iya, dalam membina sebuah hubungan supaya kita bisa langgeng itu kan harus di-maintain kan. Iya. Dan Dian selalu kasih itu gitu. Okay. Bagaimana menaklukkan dirinya. Bagaimana dia menaklukkan aku. Pasangan juga. Wow. Mbak Dian pernah insecure nggak melihat Mas Anjas yang lebih muda? Dan makanya perempuan kan nggak mungkin, apalagi dengan mudah melahirkan. Pasti badannya berubah, pasti gitu. Just curious. Melihat Mas Anjas yang sampai sekarang di usia 48 tahun masih in shape? Ya ada rasa itu. Pasti ada juga? Ya pasti ada, selalu ada lah. Ya aku bilang aja, so what gitu. How can you still love the same person walaupun image-nya sudah berubah? She's been with me since zero. She suffer a lot. She give a lot of energy for me to be what I am right now. Wow. Gitu. Pernah ada rasa bosan dalam pernikahan sekian lama 24 tahun sama-sama with the same person? Frankly speaking ya ada. Pasti ya. Tapi ya mau dicari yang seperti apa gitu. Mau yang kayak gimana lagi? Ya namanya cowok mah gimana ya? Aku sebenarnya tidak hanya cowok sih, cewek juga pasti ada sebuah rasa yang sedikit mengganggu dalam kehidupannya. Kalau misalnya kehidupannya terlalu monoton kan. Nah gimana caranya kita ini aja? Ya just tell the truth aja. Gitu. Tell the truth. So when you feel bored, you said, gue lagi bosan nih. Iya. And the person not feel offended? Enggak, karena aku udah bisa bikin perjanjian gini. Kita sebagai individu perlu me time ourselves. Diri sendiri. So I need my me time and you need your time juga ya. Jadi ya itu aja. Oke. Gitu. Kan di awal pernikahan Mas Anjas sama Mbak Dian banyak yang juga nggak sangka kalian akan langgeng selama ini ya dong. Pasti you heard some of the people yang juga paling juga seperti kebanyakan public figure lainnya gitu. May you give me a little bit of recipe according to your marriage sama Mbak Dian, apa yang dilakukan sampai you guys survive this long? Ya itu, jangan kita berusaha untuk merubah seseorang sesuai dengan imajinasi kita. Gitu. Biarkan saja dia apa adanya,
tapi berusahalah untuk saling mengerti dan memahami pasangan kita dan sama-sama saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Itu aja, nggak ada yang lain. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita mau rubah, ya, come on. Nggak bisa ya. Kita aja nggak perfect. Nggak bisa rubah diri kita sendiri. Boro-boro mau rubah orang. Apa yang Anjasmara inginkan saat ini di usia 48 tahun? What's the thing that you want to achieve? Masih ambisi dalam karir? Ada yang pengen karir sih sebenarnya jalanin aja ya, alhamdulillah. Rezeki ada aja. Walaupun masih atur-atur strategi gimana caranya supaya to be tetap exist ya, yes, benar-benar gitu. Harus tetap ya. Supaya tetap ada di atas. Karena kan di entertainment bisnis itu seperti lingkaran setan kan. Yes. Masuknya gampang-gampang susah, keluarnya gampang, tapi keinginan untuk berada di situ itu selalu ada. Iya, betul. Gitu. Karena itu passion kita ya. Ya sekarang sih jalanin aja. Mudah-mudahan semua bisnis yang aku investasikan berhasil sebagai tabungan nanti pada masa tua. Aku nggak pengen yang punya uang yang banyak banget itu, enggak. Nggak pengen, that's not your goal ya. Nggak pengen jadi crazy rich berarti ya. Banyak uang belum tentu happy. Buat apa? Oh, I totally agree with that. Gitu ya. Banyak uang belum tentu happy. Banyak uang tapi tiba-tiba penyakitan. Right, lo nggak bisa makan yang enak juga. Jadi kalau hari ini lo bisa makan enak, that's your blessing, itu berkat lo. Iya. Duit cukup aja lah. Mau betul. pergi ke sini cukup, mau beli ini cukup, mau beli itu cukup. Betul. Gitu. Pas semuanya kan. Itu lebih enak daripada kita yang hidup dalam serba berlebihan. Pernah iri nggak ngelihat pemain sinetron yang lain, yang sepantar kamu yang mungkin misalnya pekerjaan lebih banyak, ada nggak? Dengan sekarang sosial media gitu. Rasa itu sih ada ya. Kita sebagai manusia pada saat kita melihat sosial media, aduh si ini kok hidupnya enak banget ya, kok kayaknya jalan-jalan dulu ya. Kok si ini punya barang baru terus ya. Kok ini mobilnya lebih bagus ya. Kok si ini kayaknya pacarnya banyak banget ya. Biar kata meditasi, dia jujur loh. Iya, emang apa adanya, honest ya. Lalu, tapi pada saat itu sudah mengganggu, oh my goodness, this is not right, this is toxic. You need to stop. Oke, tutup, jebret, udah nonton drakor aja. Bener, nggak ada yang tahu rem lo selain diri lo sendiri. Iya. Setuju. Jadi biar kata meditasi banyak banget, tetap memang sepanjang lo hidup, rasa itu pasti akan selalu ada ya. Akan ada, gitu. Wow, oke. Karena kita hidup dalam dunia real life. Kecuali kalau misalnya kita hidup dikondisikan dalam sebuah kondisi tertentu, misalnya dalam sebuah ashram atau di sebuah pesantren gitu kan. Itu kan beda cerita. Ini kan plural ya, macam-macam, nyampur gitu ya. Oke. So kalau nanti misalnya one day you said jiwa seorang Anjasmara sudah tidak ada, dipanggil sama Tuhan, the take off. Anjasmara pengen jiwanya Anjasmara sepanjang hidup itu dikenal sebagai orang yang apa? What is the legacy that you want to leave? I'm just a human being. Nggak ada yang lain. Udah itu. No other title, Raja Sinetron, Cecep. Enggak lah. You're just human. He's the person who have a lot of love from his heart. Banyak cinta. Tuh orang kalau udah tua ngumpul gitu tuh. Nah soalnya hidup mau ngapain lagi? Bener-bener setuju, setuju banget. Gitu. Totally agree. Iya, betul. Karena at the end of the day juga nggak bisa dibawa apa-apapun juga gitu kan. Punya banyak uang. Terus lu pikir? Gitu. Juga. Mau dibawa mati. Yang untung yang gali kubur lah. Betul. Iya kan? Diambilin juga. Benar-benar. Diambilin juga. Kita So, nggak bawa apa-apa. Kalau gue tanya hari ini, Mas Anjasmara, are you happy today? Alhamdulillah, I'm happy ketemu sama kamu. And this morning I have a beautiful yoga class. Wow. This morning I have me time nicely. Wow. Sorry, if I may know, what was your me time? Ngapain me time-nya? Me time-nya tadi. Hari ini aku kebetulan karena lagi harus belajar golf, jadi tadi di rumah sempet driving dikit. That's your me time ya? Ya, itu my me time. My me time adalah ketemu sama anak kucing, ketemu sama tanaman. That's my me time. Wow. Gitu. Things that make you happy. Even though when I'm shower, it's my me time. Gitu loh, karena pada saat mandi itu I can speak with myself I'm rubbing myself gitu loh. Gitu.
ketemu, alhamdulillah so far ketemu kamu happy. So you're happy. Gitu, That's happy. good. Perfect. That's good. Perfect. That's good. That's good. Oke, ada seorang yang ngefans banget sama Mas Anjasmara. Siapakah dia? Fans dari zaman muda. Ini dia, Mr. Reportase. Mr. Reportase, rempangin aja, Desa. Ya Allah, ya. Ini gimana ya? Ucapnya bingung. Kakak salim dulu dan ucapnya ya. Ucapnya salim dulu dan kakaknya ya. Ucapnya ya. Ucapnya mau pantun kakaknya ngomong cakep saya. Boleh dong. Master Chef makan mentega. Cakep. Ucap ganteng kagak? Cakep. Sekian banyak loh Mr. Reportase. Ini paling the best. Ini paling the best. Paling best ya? Paling best. Paling best ya? Padahal dia tadi malu loh. Dia ngefans sama lu soalnya. Tapi gue capek tau kan begini. Dia doang nih seharian bisa begini gue rasa deh Tapi Kak. Mas, beneran itu capek Capek ya? loh. Capek. Capek ya? Awal-awal Capek, sih capek. capek ya. Itu jadi pokoknya setiap habis syuting itu, oh my goodness, very exhausted. Karena ya harus begitu, semua badan itu ya Sarap Bergerak semua. semuanya. Mata sampai ke putih-putih doang begini segala macam. Oh my susah loh. goodness. Gitu. Terus badan juga kan dihitam-hitamin kan, Iya, jadi iya, pakai iya, foundation gitu yang hitam-hitam. Dia tak semudah itu ya? Tak semudah itu. Tak semudah itu. Baca, tapi Mas, Gor, Ya alhamdulillah jadi sesuatu di dan zamannya. sampai sekarang tetap selalu diingat adalah Cecep. Cecep. Emang Tepuk pengorbanan. tangan dulu dong. Memang yang namanya proses tidak pernah membohongi hasil ya. Ya, Itu benar ya. Itu mungkin teman-teman anak-anak sekarang yang kurang merasakan ya. Nah, itu adalah sebuah trik waktu itu. Kenapa? Waktu itu yang ngetop itu ada Ari Wibowo, Iya, ada iya. Primus, Tekurian. Tengkurian, Tengkurian. Apa di bawah lo ya Mas ya? Aku main sinetron duluan. baru Duluan dia. kan? Iya, iya. Ya, terus banyak lah Adam Jordan segala macam. Adam Keren-keren Jordan, kan? iya, iya, Ganteng-ganteng gitu Iya, loh. iya, iya. Apa kira-kira ya yang harus gue lakuin untuk melawan si orang-orang ganteng ini? Karena semua nggak ada yang mau jadi jelek. Oh iya, bener. iya. Oh Gitu. iya, Bang ganteng Terus semua waktu ya. itu dari Multivision ngasih jas ada ini nih karakternya gini. Cakep nih. Asik gitu. Sikat langsung, astaga. gitu. Terus ide-ide begini nih, Bang gimana nih? Siapa yang ide-ide? Yang idein itu siapa, Tiga Mas biji Andi? nih. Itu Susah waktu loh ini itu berdiriinnya. 5 sebenarnya. Harusnya 5. Waktu itu idenya dari sutradara. Sutradara itu makeup artist Mbak Endang waktu itu bilang, "Bang, ini tadinya kan rambutnya cuma dibelah begitu doang Iya, kan iya. kanan kiri. Boleh nggak? Ini kan kalau anak-anak di kampung saya tuh kalau misalnya rambutnya sampai berdiri-berdiri gitu. Oh, kayak antena gitu ya?" Iya. Karena waktu itu stasiun TV ada 5, jadi dibikinlah 5 antena. ampun. RCTI, SCTV, Antv, Indosiar. Indosiar. Atau lagi apa sih? TVRI. TVRI. Ya ampun. Astaga. Jadi 5 tuh perwakilan dari stasiun TV. Iya, Ya bener. ampun. Ini Wikipedia boleh Anjasmara. Ya. Nama lengkap Anjasmara Prasetya, Ya. lahir di Blitar 13 November 1975 ini adalah seorang aktor, Yes. models, Yes. presenter, Yes. guru yoga, Iya. singer juga, Iya. produser juga, banyak banget. Banyak Kak. banget loh. Businessman dan satu lagi, Apa tuh? suaminya Diani Tahmi. Nah. Iya dong. Itu yang harus, lifetime itu ya, harus, lifetime. itu harus ya. Oke, yes. Mengawali karir sebagai model, nama Anjasmara makin melambung tinggi. Boom. Coba, Apa? melambung. Melambung. Jangan mau ya, disuruh-suruh mau aja. Mau suruh sama lo. Amarat baru mau aja. Setelah bermain dalam banyak sinetron diantaranya Hati Seluas Samudra, Tersayang Hati sih. Seluas Gue dulu Iya. punya topi tersayang. Iya benar Kaos tersayang. Tersayang dulu apa tersanjung dulu sih Mas? Tersayang. Tersayang dulu Tersayang. kan? Itu tersanjung dan tersayang itu sama-sama. Oh. Cuma yang paling lama adalah tersanjung. Tersanjung di Indosiar ya? Oh iya, kelar-kelar Iya, itu iya, ya. Tujuh tahun waktu itu. Iya iya. Oh tersayang Mas Anja sama siapa? Aku Jihan sama Jihan Fahira. Fahira dan Jihan Adam Fahira. Jordan. Fahira, iya benar. Topinya astaga. booming banget Kak itu Kak. Hati Seluas Samudra. Sama Elma, sama Elma, Paramita, sama Paramita. Jeremy Thomas. Astaga iya benar Hati Seluas Samudra. Yang buta nggak sih? Bukan. Si Paramita bukan ya? Enggak, bukan. Yang lu banyak bener. Banyak, Oh. beda. Ya lanjut. Iya. Doa membawa berkah sama Iya. Kadi bukan sih? Iya. Sama Mimi ya. Wah cantiknya sama Ibu Tamara Blazensky. Blazensky, Itu yang iya. si Cecep. Cecep, iya, benar. Dan banyak lagi ya Kak. Iya. Selain Tunggu dulu, sinetron- tahan. oh, iya, oke. Pernah cinlok nggak sih lo? Au. Cinlok, Au. ya Lo pernah. pernah sama Elma nggak sih Mas? Iya pernah. Oh my God. Elma mantan
pacar lo. Tapi kok nggak ada Gua apa lo Wikipedianya sebenarnya sih? mantan. Dulu itu lo pernah, ya Allah kan dulu tuh di majalah mode tuh suka banyak kan. Yang kecil pacar lo dulu rambutnya Rifka. Ya Allah tuh gue tahu. Soalnya dulu, ya Allah bener-bener gue fans Anjasmara. Ya Dulu Allah. itu kalau misalnya ada tuh lagi mau Valentine, ada si cover boy ini sama pacarnya. Iya, betul. Iya, Rifka. Abis itu dia sama Fanti Veronica. Fanti Veronica. Si ya fans Anjasmara kan gue. Kemana semua tuh orang sekarang Kak? Di Kibas sama dari Tami. Tetap tante pemenangnya. Tante pemenangnya. Ya Allah, lanjut. Lanjut, Ya. selain sinetron, Mas Anjasmara juga, aku manggilnya ayah deh. Ya Allah. Dipanggil ayah sama Panggil ayah. Kadian, bener kan? Iya. Ayah. Lu mau manggil ayah? Dia manggil aku AA. Oh, AA. Bukan itu, aku postingannya di Kadian kok, Ayah. ayah kangen sama ayah gitu. Ya, itu. Pas ya, ulang tahun, Inilah. Karena kan ini nama anak-anak. Oh, ayah iya. anak-anak. Iya. Lanjut ya, ini nggak Iya. kelar-kelar. ini. Lanjut, Potong panjang dulu. nih Wikipedianya. Banyak membintangi film big screen alias layar lebar. Yes. Ya, di antaranya Joshua Oh Joshua, Ya Allah. Husband Scare Wife, Suami alias Takut Suami Takut Istri. Iya. The Movie, dan film terakhir yang baru ditayang nih Kak, Buya Hamka, di mana Oh, yes. di film tersebut ayah Anjasmara berperan sebagai Bapak Insinyur Soekarno. Yes, betul. Iya, itu Itu salah satu luar achievement biasa. dong, Mas. Sampai Alhamdulillah. gemeteran katanya. Iya dong. Oh, how did you feel at that time? Dipilih menjadi pemeran Soekarno. Sebenarnya ini adalah yang keempat kalinya aku berperan sebagai Soekarno. Oh, wow. Gitu. Yang pertama kali itu adalah semacam FTV gitu. Iya, iya. Direkturnya Mas Hanum waktu Iya. itu. Lalu yang kedua itu teatrikal Iya. dari Universitas Bung Karno banyak Oke. 2 kali. Lalu ini yang keempat. Jadi, tapi memang waktu zaman Pak Karno muda memang ada kemiripan sih wajahnya ya. Really? Slightly, iya. Beneran. Mudah-mudahan Iya dong. rezeki saya Rezekinya sama. Amin. Lanjut. Pada Ya. 17 Juni 1999, beliau menikah dengan Diani Tami Iya. dan dikaruniai anak bernama Sasi Kirana Zahrani Asmara dan Yes. Arka Setia Andipa Asmara. Iya. Dan juga memiliki 3 orang anak asuh, Amanda, Luther, dan Yopi. Iya. Kamu nambah 1. Ya. Jangan, ini bukan nyari air, nyari gadun, jangan. Jangan dipungut. Iya. Dengan usia yang sudah matang, Mas Anjasmara sudah memiliki 2 orang cucu. Tadi udah dibahas ya Yes, Kak. betul. Beliau akhirnya dijuluki si kakek ganteng yang awet Betul, muda. iya. Beliau memiliki segudang prestasi dan penghargaan, diantaranya aktor ngetop SCTV Award 2001 sampai Wow, 2005. buset, dia 4 terus, tahun dia terus. berturut-turut. Wow. Luar, nggak ada yang gantiin. Aktor favorit Panasonic Award 2002 sampai 2004. Wow. Presenter kuis terfavorit 2011. Kuis apa sih, Mas? Waktu itu siapa berani? 1:100. Satu lawan 100. Satu lawan 100. Iya. Itu juara itu. Iya, betul. Sempat juga mengeluarkan single berjudul Ditunangkan tahun 1996. Lalu album kolaborasi Romi dan Yuli 1997, lalu di tahun 1999 berjudul Our Love alias Cinta Kita. Cinta kita. Ya. Cinta kita. Terakhir, Ya. si kakek ganteng yang awet muda ini Ya. sering memperlihatkan bodinya yang masih nampak bugar dan atlet. Jangan, Gua nggak cocok ya, Kak? please jangan posting begitu lo telanjang dada. Enggak. Suka ditontonin begini. Kayak begini ya. Jadi itu sebenarnya one of the marketing strategy Oh, strategi justru. Iya. Kenapa? to inspiring people. Oh, kalau gue bisa seusia ini, kakek-kakek, cucu 2, lo juga bisa gitu. Iya. Oh, So iya jadi sih. ya part of the marketing tapi pakainya yang bagus ya. Iya. gitu loh. Oh, tapi buat cowok-cowok yang lihat, bukan inspiring, mereka dreaming about it. Kak, kok lu bacain sih, Kak? Gue tau lo, Nyong. Terus, Terakhir ya. Ya. Ancepnya mau udahan ini mah. Capek ya? Mau ini lagi pantun lagi mau lihat kakaknya. Ma Cecep ke rumah Olga. Cakep. Udah, Encep mau yoga. Best lo, terbaik aja terbaik, itu paling keren lo dia. Meli Guslo, apa Tewas semua. Tewas semua. Ini paling iya. best ya. Oke, Paling untuk best. menutup obrolan kita sama Mas Anjas. Mas Anjas gimana caranya mengasihi dan menyayangi anak yang lahir dari rahimnya Mbak Dian dan anak yang memang step kids kamu. Tetap semua sayangnya sama. Sorry, bukan step ya, tapi adopted kid. Ya. Ya kita semua adalah sebuah jiwa yang mencari kebahagiaan. So you just share your love. That's it. Nggak ada That's yang it. Jadi cintanya sama yang semua anak sama. 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 Wow. Makasih kakek muda.
sering-sering posting telanjang dada ya. Inspirasi bagi kami. Thanks guys, semoga obrolan bersama dengan raja sinetron atau apapun title yang diberikan oleh dunia ini, tapi beliau adalah seorang jiwa yang mencari kebahagiaan yang penuh dengan cinta. Anjasmara, semoga ada nilai baik yang kalian bisa dapetin dan bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Amin. Thank you Mas Anjas, Thank you. Gue gampar ya. Bye guys. Bye bye.